begitu sayang kepada hamba-hambanya, sehingga peluang-peluang untuk hamba tersebut mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuka selebar-lebarnya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada pertemuannya yang lalu mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirul dzunuba jami'a wastaghfiruni aghfir lakum. Hai hambaku, sungguh kalian itu setiap hari, setiap malam berdosa, berbuat salah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ini mengampuni semua dosa-dosa. Oleh sebab itu, mintalah ampun kepadamu, istighfarlah kepadamu, niscaya aku akan ampuni. Ini tanda bukti bahwa Allah sayang kepada kita. Hanya kita ini sebagai manusia yang selalu lalai. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertobat, kita tidak bertobat. Sehingga apa jadinya? Jadinya kita ini seperti layang-layang, karena diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa sih bulan panjang kian umurnya? Padahal tiap hari berbuat dosa, panjang umurnya. Ketahuilah itu yang namanya istidraj. Istidraj itu adalah, kata baginda Rasulullah SAW, jika kamu melihat orang yang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari dia mendapatkan nikmat yang berlimpah demikian itu, dan di situ pula dia selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berbuat dosa, maka itulah yang namanya istidraj. Diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujung-ujungnya dipamer juga. Karena apa? Sebagaimana yang kita sampaikan minggu kemarin, kita sudah berikrar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ikrar kita. Tanpa kita sengaja kita berkata, kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan milik siapa-siapa, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang saya hormati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sepotong akhir daripada hadis tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ibadi, ya hambaku, la uqsi alaikum illa ma qaddamtum. Hai hambaku, aku tidak menghitung. Aku tidak menghitung apa-apa, tidak kutambah, tidak kurangi, kecuali apa yang telah kamu laksanakan. Kalau memang itu baik, ya baiklah hasilnya untuk kalian. Tidak malu mengatakan inna hasantum ya anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, itu kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Wa inna hasantum falaha. Tapi jika kau berbuat jahat, maka kejahatan itu yang akan kembali kepada. Maka ini ada di ujung hadis tersebut mengatakan, kalau kamu memang banyak berbuat salah, fala taruhu, jangan kamu menghina, jangan kamu mencela orang-orang lain. Walau mu'ampusamu, kamu bisa mengatakan, ngakulah saya begini, ngakulah saya begini. Salahkan dirinya dewe, jangan nyalakan sama siapa. Jemaah sekalian yang saya hormati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejalan dengan hadis itu, hadis kursi tadi, kita coba gandengkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barazu lillahi jami'a fa qala du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal tuqtuna 'anna min 'adabillahi min syai'.
akhirnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kelak semuanya manusia ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan dikumpulkan di suatu padang mahsyar nantinya. Bukan hanya orang yang berdosa, tapi orang baik juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah nanti faqalat du'afa'u lil ladzina istakbaru, berkatalah orang-orang yang lemah, berkatalah orang-orang yang selalu mengekor kepada manusia, berkatalah orang-orang yang selalu mengekor kepada perbuatan jahat. Yang mengajaknya siapa? Wallahu a'lam. Apakah manusia yang mengajaknya? Apakah syaitan yang mengajaknya? Apa iblis yang mengajaknya? Faqala du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a. Kami ini orang yang lemah tadi, yang selalu ngekor kepada orang. Inna kunna lakum tab'a. Kami ini adalah pengikut kalian dulu. Fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'? Apakah kalian sudah bisa menolong kami sebagaimana kamu dulu di dunia bisa menolong kami? Dulu kamu bisa memberikan jabatan kepada kami. Dulu kamu bisa memberikan proyek kepada kami. Dulu kamu bisa memberikan ini dan itu dan sebagainya, sehingga kami istilahnya hidupnya tentram, hidup kami nyaman, hidup kami sejahtera. Tapi setelah sampai di sana, kayaknya apa yang diharapkan itu tidak sama yang pernah didapatkan di dunia. Apa katanya? Ya sekarang kan minta pertanggungjawaban. Fahal antum mughnuna 'anna min syai'? Fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'? Bisa kamu menyelamatkan kami dari azab Allah barang sedikit saja? Apa jawabannya yang diikuti tadi? Qalu law hada'allahu lahadainakum. Mereka berkata, yang diikuti tadi berkata, law hada'allahu, kalau Allah memberikan hidayah kepada kami, lahadainakum, niscaya kalian juga akan mendapatkan hidayah. Tapi apa? Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Kita nak mengeluh, nak sabar, saboe. Malah kami mahis dan kami di tempat berlari, nak mana? Kita pernah membahas juga satu hadis yang mengatakan bahwa satu ketika nanti kelak di hari kemudian manusia ini dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah antara satu dengan yang lainnya sewaktu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya di hadapan Allah Subhanahu seakan-akan di persidangan sudah. Wa yanzur an yaminihi fala yara illa ma qad qaddam. Kemudian dan menoleh ke sebelah kanan, tidak ada yang melihatnya kecuali apa yang pernah dikerjakannya. Wa yanzur ila shimalihi fala yara illa ma qad qaddam. Dia melihat sebelah kiri, tidak ada yang dilihatnya kecuali apa yang pernah dikerjakannya. Yang pernah kita sampaikan, mengapa mereka itu menoleh ke kiri dan ke kanan? Penjelasannya di dalam hadis tersebut mengatakan, orang yang nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala melihat ke kiri dan ke kanan ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada yang bisa menolongnya. Ada kira-kira orang yang bisa menolongnya di dalam persidangan tersebut. Sementara di dalam di awal hadis tadi mengatakan, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah pada, tidak ada pendamping, tidak ada pengacara lagi.
Sekarang kamu boleh kita ke kanan, melihat ada tak kira-kira bisa ubah. Penafsiran yang kedua atau syarah yang kedua mengatakan dia menoleh ke kiri dan ke kanan itu tujuannya apa? Ada tak kira-kira peluang untuk lari? Ternyata apa yang dikatakan di dalam Al-Quran? Ma'alana min mahis. Kita nak mengeluh, nak sabar menerima apa adanya. Malah dari mahis kita tak punya apa lagi, tidak punya tempat untuk berlari. Kemudian di ayat yang lain banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan dan mengingatkan kepada kita berhati-hati kita komplain kepada orang, ya. Komplainlah, ikutlah kepada baginda Rasulullah SAW, ya. Jangan komplain kepada manusia, ya. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Sekali lagi, ini ayat ikut-ikutan. Ya, maaf kalau saya sampaikan ini. Kita sekarang ini ya kadang-kadang melihat foto-foto yang ditempel di jalanan sekarang. Nah, kalau siapa tulis di situ. Namun dan video lain, video itu kan itu bisa ya. Namun dan video lain, video itu walaupun siapa, ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kepada kita hati-hati ngekor. Nanti nyesel dewe. Itu sudah ayatnya tadi di surah Ibrahim ayat 21. Di ayat 22 dia mengatakan, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha 'alakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Manakala nanti persidangan dilaksanakan nanti, maka syaitan, siapapun ia, apakah syaitan, apakah manusia yang kita tempat bergantung kepadanya, innallaha wa'adakum wa'dal haq, yang tempat kita mengekor tadi akan berkata, sesungguhnya sebenarnya Allah itu menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Apa yang disampaikan oleh ulama, apa yang disampaikan oleh penceramah, ada yang disampaikan oleh para kiai, apa yang disampaikan oleh para habaib, itu benar. Itu melalui dasar Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Seakan-akan bahasanya begitu. Innallaha wa'adakum wa'adal haq wa'adtukum fa akhlaftukum. Sekarang ini pengakuannya. Saya berjanji dulu, tapi saya ingkari. Ada bahasa di WA sekarang. Ya, sekarang ini kan karena adanya HP canggih-canggih sekarang ini, ada sistem WA, ada postingan dan sebagainya. Hati-hati, Anda akan bahagia, ya. Anda akan bahagia 5 menit, tapi akan menderita 5 tahun. Itu bahasa indah. Ya. Anda akan bahagia, senang 5 menit Anda, nyoblosnya tidak sampai 5 menit, tapi hati-hati Anda akan menderita 5 tahun.
Ini syaitan ini. Ini sama dengan dari ini. Wa'adtukum fa akhlaftukum. Kalau Allah menjanjikan sesuatu itu benar janjinya, tidak main-main. Tapi kalau aku berjanji, kata syaitan, dan itu untuk manusia sama. Karena tidak bisa menolong nanti kelak dia kemudian, sebagaimana di surah Ibrahim ayat 21 tadi. Karena kita pertolongan, tolong kami. Bisa tidak memberikan pertolongan kepada kami dari azab Allah, walaupun hanya sedikit saja. Apa katanya? Aku tidak baca. Aku baik sekarang di sidang. Jangan aku nak menolong kamu. Ibaratnya aku sekarang sudah kasusnya sudah tersangka, sudah terpidana. Mana saya bisa menolong kamu? Ya sudahlah, sama-sama kita terpidana kan. Wa ma kana 'alaikum min sultan. Saya tidak punya kekuasaan. Saya tidak punya kemampuan untuk menolong kalian. Illa an da'utukum fastajabtum li. Kecuali dulu hanya saya mengajak kamu, tiba-tiba kamu nak melok. Pilihlah Om Dewa. Aku sudah ngomong itu, tapi kamu benar-benar melok. Apa katanya? Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan kamu cemoohkan, jangan kamu hina orang lain, jangan kamu merendahkan orang lain. Tapi apa? Wa lumu anfusakum. Hinalah diri kamu dewe. Karena kamu ikut-ikutan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah yang tadi di sini dikatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'idu syaitan illa ghurura. Ya, syaitan itu mengajak, memberikan angan-angan. Tapi ketahuilah, janji syaitan, angan-angan syaitan hanya palsu. Angan-angan palsu. Buktinya apa? Wa maka alaihi sultan. Saya tidak bisa memberikan pertolongan. Saya tidak punya kuasa. Kan kita tahu sendiri, tidak ada yang memberikan syafaat, tidak ada yang bisa memberikan bantuan. Nanti kalau dia kemudian, yang bisa memberikan bantuan adalah amal ibadah kita. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku melepaskan diri terhadap apa yang dulu kamu sekutukan kepadaku. Artinya manusia-manusia atau syaitan yang pernah kita ikuti, dia berkata sekarang, aku melepaskan diri. Ibaratnya aku angkat tangan, tak pakai menolong kamu, tolonglah diri kamu dewek. Kalau baca, yang jelas aku tidak baca. Memang dulu aku, waktu di dunia, kita sama-sama. Kamu selalu memanggil saya bos. Sekarang saya tidak bisa menolong kamu, walaupun saya punya bos. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyesalan yang terjadi. Mumpung kita masih berada di dunia, kita bisa memperbaiki diri. Kita harus menjaga bagaimana sebenarnya hakikat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kita nak mengikut kepada manusia? Apakah kita nak mengikut kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala?
bisa mempermainkan aturan. Tapi kalau aturan Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, apa katanya? Mubasysyiran wa nadhira. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW mubasysyiran wa nadhira. Ikuti. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu ikuti dua perkara itu, kamu tidak sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan sunnah di sunnahku. Tapi model sekarang ini banyaklah orang ikut kepada omongan manusia daripada omongan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Apakah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadisnya? Kata Rasulullah, kalau kau berpegang teguh kepada dua hal itu, insya Allah kamu tidak sesat. Sekali lagi, berapa banyak manusia yang sesat karena tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kelak nanti dia kemudian akan merasakan apa yang sudah disampaikan tadi di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kebiasaan di kita, dianggap oleh masyarakat kita hal-hal biasa, dan saya ketemu hadisnya. Taruhlah perbuatan ini perbuatan zalim, dan ini kan menzalimi, sama dan ini menzalimi manusia. Ternyata manusia ini bisa juga menzalimi binatang, bisa menzalimi binatang. Ada di dalam satu hadis Rasulullah SAW menceritakan ada dua domba. Domba ini beradu. Kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya, tahukah kalian mengapa domba itu beradu? Ya, mengapa domba itu beradu? Kata sahabat baginda Rasulullah SAW, kami tidak tahu ya Rasulullah, mengapa domba itu beradu. Kata Rasulullah SAW, nanti kelak dari kemudian domba ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Domba ini artinya persidangan untuk domba yang mengatakan domba. Jadi bukan hanya domba ya, mungkin binatang-binatang yang lain. Ya, binatang-binatang yang lain juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa domba itu berantem itu beradu? Dan mereka semuanya ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir di dalam hadis tersebut, nanti domba itu akan menuntut siapa yang mengadunya. Domba itu nanti menuntut kepada siapa yang mengadunya. Dan ini yang kita tonton. Ada ngadu ayam, ada yang ngadu kebo, walhasil senang mengadu, ya, dan lain sebagainya. Dan ini petunjuk dari baginda Rasulullah SAW agar kita jangan mudah-mudah membuat satu kezaliman. Ini aturan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi. Aku tinggalkan kepada kamu dua hal, kalau kamu berpegang teguh kepada dua hal, insya Allah kamu tidak sesat. Tapi kalau berpegang kepada aturan manusia, kamu akan sesat selama-lamanya. Sama yang disampaikan dari ayat di sini.
Ma'ana bimusukum wa ma'ana bimusyrik. Saya tidak bisa menolong kalian dan kalian tidak bisa menolong saya. Inni kafartu bima asyraktum min qabl. Innal zalimina lahum 'adzabun alim. Ini termasuk sudah kasus kezaliman sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa Allah sendiri berkata, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman itu terhadap diriku. Wala tazalamu, janganlah kamu saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Jamaah sekalian yang saya hormati dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita tentang perbuatan zalim. Apakah zalim itu kepada manusia? Apakah zalim itu kepada binatang, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, semua binatang, apakah itu yang melata, yang di dalam tanah, ataukah yang ada yang terbang itu dengan dua sayapnya, itu semuanya adalah makhluk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwa semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak tahu bagaimana makhluk-makhluk Allah yang namanya binatang itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana tasbihnya. Yang jelas semua makhluk Allah Subhanahu wa taala bertasbih. Hanya manusia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena diberi akal oleh manusia, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya bebannya lebih berat daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilaha illa anta wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna